Sistem Super Devouring. Bab 221 Pria Misterius. Ayo bertarung. Yesuan menggertakkan giginya dan bersiap untuk bertarung habis-habisan. Naga terbang itu hanya berjarak 100 meter darinya, dan cakar tajamnya mungkin dapat merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Namun, dia dapat langsung menyatukan garis keturunan tingkat atas hanya dengan pikirannya. Namun, pada saat kritis ini, dasar binatang jahat, jangan sakiti siapapun. Tiba-tiba sebuah teriakan keras terdengar di telinga Yesuan, membuat kepalanya tiba-tiba berhenti. Ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut karena naga terbang yang mengejarnya tidak memiliki sayap. Baru saja dia melihat dengan jelas, naga terbang itu bersayap dua. Tapi sekarang, kenapa yang tersisa hanya satu sayap? Ah! Naga terbang itu meraung. Salah satu sayapnya awalnya terluka, dan sekarang sayap yang terluka itu langsung terpotong. Ia menoleh dan mendapati seorang pria berpakaian putih berdiri di udara tidak jauh di depannya. Yesuan juga menoleh dan langsung terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ada seseorang yang berdiri di udara. Apakah ini hasil editan? Ao! Fei Long meraung lagi dan bergegas menuju pria berbaju putih. Sebagai naga yang sombong, kami benar-benar disakiti oleh manusia. Sungguh memalukan. Seekor naga terbang berani mengaum padaku. Lelaki itu berdiri di udara, tidak menghindar maupun bersembunyi, hanya menyaksikan cakar naga terbang itu mencengkeram ke arahnya. Yesuan menyaksikan dengan mata terbuka lebar, tidak ingin melewatkan satu adegan pun. Saat berikutnya, dia terkejut lagi. Dia benar-benar melihat Fei Long dijatuhkan oleh pria ini hanya dengan satu pukulan. Ya ampun, seekor naga terbang terlempar hanya dengan satu pukulan, apakah ini benar-benar manusia? Mata Yesuan hampir keluar. Sekalipun naga terbang ini telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya belum mencapai puncaknya, ia tetap sangat menakjubkan. Pada saat ini, Song Caijing juga bergegas mendekat dan berdiri di sampingnya sambil menonton. Binatang jahat, matilah, pedang layu. Suara pria parubaya itu terdengar di udara. Kemudian, dia dengan santai melancarkan serangan tebasan. Tebasan itu berwarna ungu hitam dan tampak sangat lambat, tetapi juga sangat cepat. Fei Long gagal menghindar dan langsung tertebas. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya kemudian, tubuh naga terbang yang berwarna merah cerah itu mulai berubah menjadi hitam, lalu seluruh tubuhnya layu seperti kelopak bunga, dan setelah beberapa detik berubah menjadi abu dan tertiup angin. Seni bela diri macam apa ini? Yesuan tercengang. Siapa sebenarnya pria parubaya berpakaian putih ini? Dia tidak hanya bisa berdiri di udara, tetapi dia juga bisa membunuh naga terbang itu seketika hanya dengan satu pedang, dan dia tidak menggunakan metode konvensional. Angin sangat kencang di malam hari, dan abu yang telah berubah menjadi naga terbang itu pun dengan cepat tertiup. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian putih menoleh dan melirik Yesuan. Kemudian dia melangkah maju dan muncul di depan Yesuan dalam sekejap. Dia masih berdiri di udara, sekitar 5 meter dari tanah. Wah, aku telah menyelamatkan hidupmu. Maukah kau berterima kasih padaku? Pria parubaya berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Yesuan segera mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Haha, apakah itu hanya ucapan terima kasih secara lisan? Pria parubaya berpakaian putih itu tertawa lagi. Yesuan tertegun dan mengerutkan kening, berkata, senior adalah seorang master, dan saya baru saja memasuki alam pil ilahi. Saya khawatir saya tidak dapat membalas budi Anda. Lelucon apa ini? Dia membunuh Fei Long, yang sebanding dengan alam kekuatan dan tenaga, dengan satu pedang dalam sekejap, jadi mengapa dia menginginkan benda-benda itu? Tidak, kamu bisa. Kata pria parubaya berpakaian putih itu. Yesuan mengangkat kepalanya dan mendapati pria parubaya berpakaian putih itu tengah memperhatikan Song Caijing di sampingnya. Tiba-tiba, Yesuan mengerti apa yang diinginkan pria parubaya berpakaian putih itu. Senior, kamu boleh ambil apapun yang kamu mau, tapi dia tidak bisa. Yesuan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia pun merasa sangat bingung dalam hatinya. Mengapa pria sehebat itu, yang bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya, jatuh cinta pada Song Caijing?
Pria parubaya berpakaian putih itu hanya memandanginya sejenak, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Kamu bilang, semuanya mungkin. Termasuk hidupmu. Kehidupan." Yesuan berhenti lagi dan ragu-ragu sejenak. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja lolos dari kejaran Fei Long dan bertemu dengan master penipu lainnya. "Baiklah, senior, kalau kau menginginkan nyawaku, ambil saja." Yesuan menggertakkan giginya dan mengangguk. Song Caijing di sampingnya sudah menangis. Yesuan rela mengorbankan dirinya untuk melindunginya, yang sudah cukup membuktikan bahwa dia memiliki kedudukan tinggi di hati Yesuan. Pada titik ini, dia sudah siap mengorbankan dirinya. Namun, saat dia hendak berbicara, pria parubaya berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, "Bagus, bagus. Kamu rela berkorban demi seorang wanita. Jika kamu memiliki seseorang yang ingin kamu lindungi, kamu tidak akan tersesat dalam kultivasimu di masa depan. Aku hanya bercanda tadi. Kurasa kau seperti temanku, jadi aku membantumu. Kalau tidak, bahkan jika dinasti ini akan hancur." Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, itu tidak ada hubungannya denganku. Mendengar ini, batu besar yang tergantung di hati Yesuan pun jatuh. Ternyata dia hanya seorang ahli yang lewat, dan dia baru saja bertemu seseorang yang tampak seperti teman. "Terima kasih, senior." Yesuan dan Song Caijing berterima kasih secara bersamaan. "Jangan berterima kasih padaku. Aku sudah bilang aku tidak akan melakukan apapun tanpa imbalan. Wah, sekarang kau berutang budi padaku. Jika kita bisa bertemu lagi di masa depan, aku harap kau bisa mengingat kebaikan ini." Kata pria parubaya berpakaian putih itu sambil tersenyum. "Wah, kamu pasti akan mengingatnya." Yesuan menjawab dengan cepat. Tingkat keempat dari roh ilahi. Asal diberi waktu, dia bisa mencapainya. "Haha, aku hanya bicara santai. Dunia ini begitu luas, tidak mudah untuk melihatnya." Pria parubaya berpakaian putih itu tertawa beberapa kali. Yesuan merasa ada yang tidak beres dan mendongak, hanya untuk menemukan bahwa pria parubaya berpakaian putih telah menghilang. Suara tawa itu datang dari segala arah, dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. "Sial, ini seperti hantu, aku takut setengah mati." Yesuan menangis dalam hatinya. Baru saja dia benar-benar takut pihak lain akan tiba-tiba menyerang dan menjadikannya seperti naga terbang. Untungnya itu hanya candaan. "Kamu Suan." Suara Song Caijing yang lembut dan halus terdengar di telinga Yesuan. Ketika dia menoleh, dia mendapati wajah lelaki itu sudah dipenuhi air mata. "Mengapa kamu begitu bodoh?" Song Caijing memeluk Yesuan dan menangis sejadi-jadinya. Payudara yang menjulang tinggi itu baru saja ditekan ke tubuh Yesuan, yang segera membuat suasana hati Yesuan menjadi lebih baik. Siapa yang selamat dari musibah besar, pasti akan mendapat keberkahan di kemudian hari, dan inilah keberkahan di kemudian hari. Yesuan melingkarkan lengannya di pinggang Song Caijing dan membelai kepalanya dengan lembut, menenangkannya, "Jangan menangis, bukankah ini saatnya bagi seorang pria untuk bangkit? Lagi pula, bukankah kita semua baik-baik saja sekarang? Itu hanya alarm palsu. Jangan lakukan ini lain kali. Ayo kita mati bersama." Song Caijing mengangkat kepalanya, air mata mengalir di wajahnya seperti manik-manik dari tali yang putus. Wajahnya dipenuhi air mata, yang membuat hati Yesuan luluh. "Baiklah, baiklah, mari kita lakukan bersama." Yesuan tersenyum dan berkata, "Kita bicarakan ini nanti saja. Apakah kamu ingin memberiku hadiah sekarang?" Setelah berkata demikian, dia memalingkan mukanya ke samping. Song Caijing segera mengerti apa yang dimaksud Yesuan. Dia berdiri berjinjit dan mencium pipi Yesuan. "Bagus sekali." Yesuan sangat menikmatinya dan membelai rambut Song Caijing dengan penuh kasih sayang. Kapankah ia pernah membayangkan seorang dewi cantik akan memeluknya? Dalam kehidupan sebelumnya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Bab 222 Pangeran Permaisuri Dinasti Song Agung. Ngomong-ngomong. Pada saat ini, Song Caijing tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Yesuan dengan mata berkaca-kaca, dan berkata lembut, "Senior itu sepertinya mengenalmu." "Ya, aku bisa melihatnya." Yesuan mengangguk dan berkata, "Dibandingkan dengan Zhongzu, vitalitas langit dan bumi di 4 wilayah utama sangatlah langka.
Vitalitas langit dan bumi lemah, dan tidak akan menghasilkan harta surga dan bumi yang disukai oleh para master seperti itu. Jadi, senior itu pasti tidak bepergian, tetapi datang kepadaku secara khusus. Teman yang disebutkan oleh senior itu mungkin ada hubungannya dengan ayahmu. Song Caijing menambahkan. Hampir benar. Namun, seberapa kuat dia sehingga bisa berdiri di udara? Ye Xuan bertanya dengan heran. Song Caijing juga menggelengkan kepalanya, aku tidak begitu jelas, aku hanya bisa kembali dan bertanya pada tuanku. Gurunya adalah tetua tertinggi di Lingqiao Mansion, pria kuat di alam bumi dan, jauh lebih kuat dari kakeknya Song Cheng, jadi mungkin dia mengetahuinya. Kultus Dewa Binatang ini sedang mencari kematian. Mereka benar-benar mencoba mengendalikan naga terbang. Mereka pantas dihancurkan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia menoleh untuk melihat ibu kota kekaisaran, yang sudah menjadi lautan api. Diperkirakan gudang harta karun kekaisaran dinasti Tang telah terbakar. Lagi pula, naga terbang itu keluar dari bawah istana kekaisaran. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Song Caijing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Xuan. Pada saat ini, dia telah menerima Ye Xuan dan menganggap Ye Xuan sebagai pendukung hidupnya. Mari kita pergi ke istana dinasti Tang terlebih dahulu untuk melihat apakah ada hal-hal yang baik, lalu pergi ke dinasti Songmu. Ye Xuan berkata dengan santai. Meskipun Fei Long melarikan diri dari istana, mungkin akan ada beberapa keuntungan yang tak terduga. Ya. Song Caijing mengangguk pelan, dan rona malu kembali muncul di wajah kecilnya. Ye Xuan akan pergi ke dinasti Song, jadi bukankah itu berarti dia akan bertemu keluarganya? Titik. Lalu, Ye Xuan mengendarai Lingqiao datang ke istana dan berjalan-jalan di dalamnya. Istana itu benar-benar lautan api, dan bahkan di udara orang bisa merasakan panas yang mengerikan. Api naga terbang itu sangat mengerikan. Sekalipun tidak ada yang terbakar, itu bisa bertahan selama beberapa hari. Kalau ada apa-apa, bisa menyebar lebih cepat lagi. Oleh karena itu, istana itu segera terbakar menjadi abu dan menjadi tanah tandus. Ye Xuan tidak berani menyentuh api itu dengan mudah, jadi dia pikir lebih baik melupakannya dan langsung pergi ke dinasti Song. Dinasti Tang dan dinasti Song memiliki hubungan yang buruk karena mereka bertetangga. Namun, mengandalkan kecepatan Lingqiao Dapeng, Ye Xuan juga terbang selama seminggu sebelum tiba di ibu kota kekaisaran dinasti Song. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Sepanjang perjalanan, Song Caijing juga mengamati dengan saksama. Ada pula sisa-sisa kultus Dewa Binatang di dinasti Song Agung, dan ada pula banyak pasang surut binatang. Namun, ketika berita itu sampai ke istana Lingqiao, Song Cheng segera membawa Song Juyu dan sekelompok master ke dinasti Song Agung. Jadi, dinasti Song telah selamat dari bencana dan sedang dalam proses rekonstruksi. Saat ini, di luar kota kekaisaran dinasti Song. Lingqiao Dapeng, kamu adalah utusan dari Lingqiao Mansion. Lingqiao Dapeng yang ditunggangi Ye Xuan diturunkan sedikit, dan Song Caijing sengaja memperlihatkan kepalanya. Itu yang mulia sang putri. Setelah melihat Song Caijing, sekelompok penjaga di bawah membiarkannya pergi. Bahkan jika yang lain ingin terbang langsung ke kota kekaisaran, mereka tidak berani menyerang. Pangeran Permaisuri dinasti Song telah kembali, haha. Ye Xuan berteriak beberapa kali kepada orang-orang di bawah. Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Ye Xuan merasakan sakit di pinggangnya, lalu Song Caijing berkata dengan nada genit, dasar orang jahat, jangan bicara omong kosong. Mereka berdua menunggangi Lingqiao Dapeng dan mendarat tepat di depan sebuah istana yang megah. Ayah, aku kembali. Song Caijing melompat dari Lingqiao Dapeng dan langsung berlari masuk. Tim di pintu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ye Xuan mengikutinya dari dekat. Dia sedikit iri. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah mendirikan dinasti dan memiliki 3.000 wanita cantik dan puluhan ribu orang. Sayangnya, ini bukan kehidupan yang diinginkannya. Mimpi dia saat ini adalah menjadi seorang guru besar, bukan menjadi kaisar. Ye Xuan mengikutinya masuk. Setelah Song Caijing memperkenalkannya, dia mengetahui bahwa istana ini adalah tempat untuk diskusi dan pertemuan internal keluarga Song, dan orang biasa tidak diizinkan masuk. Tak lama kemudian, mereka melihat pejabat tinggi dinasti Song duduk di istana. Gadis,
kau sudah kembali, iya. Ye Xuan, kau juga di sini. Song Cheng, yang duduk di kursi pertama, berkata dengan terkejut. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada Song Caijing dan Ye Xuan. Halo, Paman dan Bibi. Song Caijing menyapa dengan hormat. Semua orang di sini berasal dari keluarga Song, keluarga kerajaan dinasti Song. Keluarga Song telah diwariskan selama ribuan tahun. Seluruh keluarganya sangat besar, dengan ratusan garis keturunan langsung saja. Mereka yang duduk di sini semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari seluruh keluarga Song. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Sebelum Ye Xuan berjalan mendekat, dia merasakan beberapa aura kuat. Setidaknya ada 10 orang di alam setengah langkah dan Yuan. Adapun yang lainnya, mereka semua berada di puncak alam mendalam sejati. Akan tetapi, mereka pada umumnya adalah orang-orang setengah baya dan lanjut usia, dan hanya sedikit pula yang masih muda. Halo, para senior. Ye Xuan juga mengepalkan tangannya dengan hormat. Song Caijing membawa Ye Xuan langsung ke sisi Song Cheng. Kemudian, Song Cheng tersenyum dan berkata, gadis, kedatanganmu kali ini sia-sia. Sisa-sisa sekte Dewa Binatang di dinasti ini telah dimusnahkan. Kakek, kau bertindak terlalu cepat. Saat kami pergi untuk menjalankan misi, kuota sudah penuh, jadi kami pergi ke dinasti Tang. Kami baru saja datang dari dinasti Tang. Song Caijing menjelaskan. Oh, dinasti Tang. Bagaimana keadaan di sana? Seorang pria parubaya di bawah bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah kaisar dinasti Song saat ini, Song Zheng. Song Caijing menjawab, ayah, ada 2 binatang misterius dari dinasti Tang, dan mereka semua telah dibunuh oleh kita berdua. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan orang di istana semuanya terkejut. 2 binatang misterius. Tampaknya keberuntungan dinasti Tang agak buruk, karena sebenarnya ada 2 binatang misterius. Tahukah Anda, hanya ada 1 di dinasti Song. Akan tetapi, mereka juga paham bahwa mereka harus memilih yang lemah, dan dinasti Tang adalah yang terlemah dari keempat dinasti. Namun, pada saat berikutnya, mereka menemukan poin penting lain dalam kata-kata Song Caijing. Gadis, kamu mengatakan bahwa 2 binatang misterius itu telah kamu bunuh. Song Cheng juga sedikit terkejut. Ya, kakek, lihatlah wilayahku saat ini. Song Caijing berkata, dan tiba-tiba dan Yuan yang kuat dipancarkan. Song Cheng merasakannya dan matanya melotot, dia berseru, alam pil ilahi. Ya, aku sudah berhasil menembus alam pil ilahi. Ye Xuan pernah memberiku pil 6 Yuan sebelumnya, dan kali ini dia memberiku pil dalam binatang mistik. Song Caijing menceritakan apa yang terjadi. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi berisik. Alam pil ilahi. Dinasti Song akhirnya memiliki wilayah ramuan suci kedua. Oke, bagus sekali, haha. Song Cheng tertawa beberapa kali, lalu cepat-cepat berbalik untuk mengucapkan terima kasih, Ye Xuan. Terima kasih banyak telah menyerahkan inti dalam binatang buas misterius itu kepada Caijing. Anda terlalu sopan, senior. Itu tugas saya sebagai anggota keluarga. Ye Xuan tersenyum dan berkata dengan santai. Bab 223, Keluarga Kita Sendiri. Keluarga kita sendiri. Song Cheng sedikit tertegun, tidak begitu mengerti. Wajah Song Caijing tiba-tiba berubah, dan dia langsung melotot marah ke arah Ye Xuan. Mereka sebelumnya sepakat untuk merahasiakannya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka Ye Xuan akan membocorkan rahasia itu. Dalam sekejap, 2 rona merah muncul di wajahnya, lalu dia membisikkan sesuatu di telinga Song Cheng. Setelah mendengarkan ini, mata Song Cheng berbinar dan dia tertawa lagi, haha, kita keluarga, kita keluarga. Dinasti Song Agungku tiba-tiba memiliki 2 orang lagi di alam pil ilahi. Itu hebat. Setelah beberapa saat, dinasti Song Agungku akan memiliki 4 orang di alam pil ilahi. Fakta bahwa orang-orang ini dapat duduk di sini hari ini menunjukkan bahwa mereka tidak bodoh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Song Cheng, mereka langsung memahaminya. Begitu ya. Kau pemuda yang baik, tampan dan berbakat. Kau benar-benar pantas menjadi penjahit. Song Zheng yang berdiri di bawah, membelai jenggot hitamnya sambil tersenyum. Song Caijing, yang berkulit tipis, tidak tahan dengan siksaan seperti itu dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan.
kakek, jangan bicarakan ini dulu. Apakah saudaraku juga memurnikan ramuan batin binatang misterius itu? Ya, setelah binatang misterius itu kubunuh, aku memberikan ramuan batin itu kepada Judgment. Dalam 1 atau 2 bulan lagi, itu seharusnya sudah cukup untuk menembus alam ramuan manusia. Song Cheng mengangguk puas. Dinasti Song tiba-tiba memiliki 3 orang lagi di alam pil ilahi. Ini adalah peristiwa yang hebat, dan ini adalah berkat rangkap 3. Kemudian, Song Caijing mulai menceritakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi di ibu kota dinasti Tang, semua orang yang hadir terkejut. Naga terbang. Benar-benar ada naga terbang yang ditekan di bawah ibu kota dinasti Tang. Saya tidak percaya, sungguh tidak percaya bahwa di dinasti Tang yang sekecil itu, ada seekor naga terbang yang terluka. Dinasti Tang benar-benar berani mencoba mengendalikan seekor naga terbang. Song Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya markas besar Sekte Dewa Binatang seharusnya berada di dinasti Tang. Gadis, bagaimana kabar naga terbang itu sekarang? Song Zeng tiba-tiba bertanya. Ia terbunuh oleh serangan pedang seorang senior yang lewat. Ngomong-ngomong, kakek, senior itu berhasil memukul naga terbang itu dengan 1 pukulan, dan ia bahkan bisa terbang di udara. Di alam mana ia berada? Song Caijing bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Song Cheng langsung berdiri dan berseru, apa? Terbang. Ya, senior ini bisa berdiri di udara. Lagu Caijing mengangguk. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dia adalah orang yang sangat kuat di alam Kipo. Ketika fisik orang kuat di alam Lipo ditingkatkan ke tingkat tertentu, dia dapat menerobos ke alam Kipo. Setelah terobosan, dia dapat mengendalikan Ki untuk terbang. Dia dapat menjatuhkan naga terbang dengan 1 pukulan. Ini masih masalah kecil. Dia mungkin dapat membunuh naga terbang hanya dengan 1 jari. Song Cheng berkata dengan tidak percaya. Dia hanya mencapai keberhasilan kecil di alam manusia dan masih agak jauh dari alam bumi dan, belum lagi alam surga dan 4 alam roh dan jiwa. Namun, dia bingung mengapa orang yang begitu berkuasa benar-benar bisa melewati dinasti Tang. Itu sungguh tidak terduga. Mendengar itu semua yang hadir memperlihatkan pandangan rindu. Bisakah manusia terbang di langit? Betapa menakjubkannya hal ini. Ada 4 alam jiwa spiritual, jiwa fisik, dan jiwa ki. Masih ada 2 alam lagi yang akan datang. Aku ingin tahu di tingkat mana ayah orang malang itu dan guru misterius itu berada. Yesuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Kakek, ceritakan lebih banyak tentang 4 alam roh. Song Caijing juga menjadi tertarik dan mengganggu Song Cheng. Orang-orang di bawah juga menyaksikan dengan penuh minat. Meskipun mereka tidak memiliki harapan untuk menerobos ke alam pil ilahi, tetap saja menyenangkan bisa mendengarkannya. Mereka kemudian dapat menceritakannya kepada keturunannya untuk menumbuhkan keinginan dalam berkultivasi. Baiklah, tapi aku tidak tahu banyak. Song Cheng juga mengangguk dan berkata, ada desas-desus bahwa mereka yang telah mencapai kesuksesan besar di alam Tiandan dapat memecah dan menjadi jiwa setelah mereka berkultivasi hingga puncak. Setelah terobosan, kebugaran fisik akan meningkat pesat, dan mereka akan memiliki setidaknya kekuatan naga terbang, yang disebut kekuatan 1 naga. Kebanyakan orang berkultivasi hingga batas maksimal, yaitu kekuatan 100 naga. Pada saat itu, mereka dapat mencoba menerobos alam Kipo. Namun, konon ada beberapa orang jenius yang dapat melampaui kekuatan 100 naga, mencapai 200 atau bahkan 300 naga. Bagi orang seperti itu, kekuatan pukulan saja sudah cukup untuk membelah gunung dan meretakkan bumi. Setelah menerobos dari alam Sendan ke alam Lipo, dan Yuan dalam tubuh akan diubah menjadi Ki sejati yang lebih kuat. Setelah menerobos dari alam Lipo ke alam Kipo, Anda dapat menggunakan Ki sejati dalam tubuh untuk terbang dan bertarung di udara. Alam apa setelah alam Kipo? Song Caijing bertanya dengan penuh minat. Song Cheng melanjutkan, setelah alam Kipo, ada alam Jingpo, lalu alam Senpo. Namun, saya hanya pernah mendengar nama kedua alam ini. Kalau begitu, kakek, apakah kamu tahu di wilayah mana senior itu berada? Song Caijing bertanya lagi. Aku tidak yakin tentang itu, tetapi dia setidaknya menguasai alam Kipo dan dapat membunuh naga terbang dengan 1 pukulan. Selain itu,
Seni bela diri pedang itu, bab ini belum selesai, silakan balik halaman, yang mengubah naga terbang menjadi abu berada di luar pemahamanku. Song Cheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia hanya orang yang telah mencapai keberhasilan kecil di alam ramuan manusia. Namun, ia juga memberikan beberapa ilmu pengetahuan populer kepada Ye Xuan dan Song Caijing, yang merangsang semangat mereka untuk berkultivasi. Tidak, Ye Xuan seharusnya yang ditingkatkan asteris. Cek cek cek, kau bisa terbang saat berada di alam Kipo. Akan sangat keren terbang ke langit sambil membawa Caijing di tanganmu. Saat Ye Xuan memikirkan tentang kemampuannya terbang ke langit, dia tidak bisa menahan diri untuk keluar untuk membunuh monster dan naik level. Setelah itu, para pejabat tinggi dinasti Song ini melanjutkan diskusi mereka, sementara Ye Xuan dibawa oleh Song Caijing ke istana kecil tempat tinggalnya. Karena hubungan mereka sudah diketahui publik, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Selain itu, ada lebih dari satu ruangan di istana kecil Song Caijing. Awalnya, Ye Xuan ingin membawa pil untuk saudara iparnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Song Jue akan mampu menerobos ke alam pil ilahi sendiri dalam 2 bulan, dia memutuskan untuk melupakannya. Lagi pula, satu pil berharga 5 miliar poin melahap, yang terlalu mahal. Kamu bisa tinggal di sini malam ini. Hubungi mereka jika kamu punya masalah. Song Caijing membawa Ye Xuan ke sebuah kamar. Kau tidak mau ikut denganku? Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Dasar orang jahat, teruslah berimajinasi. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Song Caijing berkata dengan genit. Ketika mereka berada di Lingqiao Dapeng hari itu, Ye Xuan hampir memakannya, tetapi untungnya dia diselamatkan oleh teriakan naga terbang. Lihat, keluargamu sudah menerimaku, jadi mengapa tidak biarkan aku menyelesaikan kesepakatan ini? Ucap Ye Xuan lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya memeluk pinggang ramping Song Caijing. Dia telah mendengar bahwa dunia ini lebih terbuka dan seseorang dapat melakukan itu bahkan jika mereka tidak menikah. Orang jahat, cepat masuk, aku pergi dulu. Song Caijing tersipu dan lari seperti burung yang ketakutan. Ye Xuan sangat menyesalinya. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti sudah melakukan hal itu pada Lingqiao Dapeng. Tapi itu tidak penting. Karena hubungannya sudah terkonfirmasi, apakah Song Caijing masih bisa melarikan diri? Kebetulan saja sekarang setelah dia keluar kali ini, dia juga bisa kembali ke Kekaisaran Xuanyang dan membawa beberapa hal baik untuk keluarga Ye. Ada ratusan miliar titik pelahap, dan salah satu di antaranya dapat mengangkat seluruh keluarga Ye ke alam roh sejati. Bab 224 kembali ke kota Lianyun. Setelah tinggal di dinasti Song selama 3 hari, Ye Xuan juga pergi dengan Lingqiao Dapengnya. Song Caijing juga pergi ke Kekaisaran Xuanyang kali ini. Pada saat ini, Lingqiao Dapeng telah memasuki Kekaisaran Xuanyang. Gadis kecil, jangan gugup. Menantu perempuan yang jelek itu harus bertemu dengan mertuanya cepat atau lambat. Lagi pula, ayahku tidak ada di rumah. Ye Xuan dengan lembut membelai rambut wanita cantik di sampingnya. Mendengar ini, Song Caijing segera berkata genit, siapa yang kamu katakan jelek? Haha, itu hanya metafora, tentu saja kamu tidak jelek. Ye Xuan tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan buru-buru menjelaskan. Hanya beberapa menit setelah mereka memasuki Kekaisaran Xuanyang, Lingqiao Dapeng telah terbang di atas kota Lianyun. Kita sudah sampai. Ye Xuan berdiri dan menatap kota besar di depannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, baru kurang dari setahun, dan sudah berkembang menjadi kota besar. Dia ingat bahwa dia meninggalkan kota Lianyun setelah tahun baru, lalu pergi ke Sekte Liyun, lalu ke kota Nanlin, lalu ke ibu kota kekaisaran, dan akhirnya ke prefektur Lingqiao. Sekarang saya memikirkannya, tahun baru hampir tiba. Song Caijing juga berdiri. Ekspresi gugup dan malunya menarik perhatian Ye Xuan, dan dia tak dapat menahan diri untuk menciumnya. Namun, pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan berkata, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu sesuatu. Aku sudah bertunangan sebelumnya. Apa? Kau sudah bertunangan? Kau ingin aku menjadi selirmu? Song Caijing berseru kaget. Dia mengajukan 2 pertanyaan berturut-turut, dan percikan sudah menyembur dari matanya. Jangan gugup, aku hanya lupa memberitahumu. Tunanganmu adalah teman bermainku sejak kecil.
Namun, saat itu dia tidak ingin menikahi pria jelek, jadi dia menggunakan aku sebagai tameng. Ye Xuan menjelaskan dengan cepat. Dia merasa Song Caijing hendak menghunus pedangnya. Song Caijing mendengus dingin. Dia cukup puas dengan penjelasan ini. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkan berapa banyak wanita yang dimiliki Ye Xuan, selama dia tidak mengecewakannya. Lagi pula, ayahnya memiliki lebih dari selusin selir, dan saudara laki-lakinya telah menikahi 3 putri. Tentu saja, selain tidak mengecewakannya, ada syarat lain, yaitu dia tidak boleh diperlakukan sebagai bawahan. Baiklah, ayo turun. Ye Xuan tersenyum, lalu dengan lembut menggendong Song Caijing, yang seperti biasa melingkarkan lengannya di leher Ye Xuan. Dengan lompatan ringan Ye Xuan, mereka jatuh langsung dari udara, dan 2 detik kemudian, mereka tiba-tiba mendarat di tanah. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dan tempat dia mendarat kebetulan adalah halaman keluarga Ye. Kebetulan ada 3 pria setengah baya di halaman. Ketiga lelaki setengah baya itu tengah mendiskusikan suatu hal ketika tiba-tiba terdengar suara keras yang membuat mereka ketakutan setengah mati. Mereka berbalik dan mendapati salah satu dinding halaman telah runtuh, asap dan debu memenuhi udara, lalu 2 sosok berjalan keluar dari sana. Paman, aku kembali. Ye Xuan berjalan keluar dari asap dan debu dan berkata sambil tersenyum. 3 orang di halaman ini adalah Ye Zhang, Sue Hai dan Lin Ming. Kamu Xuan. Ye Zhang mengira ada pencuri yang menyusup ke dalam rumah Ye, tapi dia tidak menyangka kalau ternyata Ye Xuan yang kembali. Lalu, mereka bertiga serentak mengalihkan pandangan mereka ke wanita berpakaian putih di belakang Ye Xuan. Halo, 3 paman. Song Caijing memanggil dengan suara rendah, sedikit gugup. Ye Xuan, ini. Ye Zhang menatap Ye Xuan. Ye Xuan langsung memegang tangan Song Caijing dan memperkenalkannya, putri dinasti Song. Tindakan ini membuat Ye Zhang dan 2 orang lainnya memahami hubungan antara keduanya. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Ye Xuan, mereka hampir pingsan. Seorang putri dari dinasti Song. Saya yang sedang memotong rumput. Satu dinasti bernilai ratusan atau bahkan ribuan kekaisaran Xuanyang. Dan bagaimana dengan keluarga Ye? Itu hanya keluarga kecil yang tidak mencolok di kekaisaran Xuanyang. Di mata Ye Zhang dan 2 orang lainnya, Ye Xuan telah tumbuh ke tingkat yang tidak dapat mereka bayangkan. Ayo, duduk, duduk. Ye Zhang tersenyum lebar dan cepat menarik Ye Xuan dan orang lainnya untuk duduk. Lagi pula, mereka adalah keluarga, jadi mereka segera mulai mengobrol. Setahun setelah Ye Xuan meninggalkan rumah, kota Lianyun telah mengalami perubahan luar biasa. Keluarga kerajaan Xuanyang juga sangat memperhatikan keluarga Ye dan mengirim banyak orang untuk membantu pembangunan. Tidak hanya itu, bahkan Ouyang Ming datang ke kota Lianyun untuk mengambil alih. Kota Lianyun sekarang berkembang dengan sangat baik dan harmonis. Tidak ada hal besar yang terjadi, yang membuat Ye Xuan merasa tenang. Adapun Liuer dan Sue Qingqing, mereka juga menjalani kehidupan yang baik. Mereka cocok dengan kehidupan yang damai ini, sehingga mereka hidup tanpa kekhawatiran. Kali ini ketika dia kembali, Ye Xuan membawa banyak hal baik. Selain sumber daya kultivasi dan seni bela diri tingkat bumi, bab ini belum selesai, silakan balik halaman ada juga harta yang dipertukarkan dalam sistem melahap, seperti liontin giok meditasi yang meningkatkan kecepatan kultivasi, boneka pelindung yang sebanding dengan puncak alam mendalam sejati, dan seterusnya. Meskipun kekaisaran Xuanyang hanya sebuah kekaisaran kecil, menjadi kuat selalu merupakan hal yang baik, untuk berjaga-jaga. Dengan ini, keluarga Ye, Sue, dan Lin pasti akan menjadi salah satu keluarga terkuat di wilayah timur. Setelah meninggalkan Ye Zhang, Ye Xuan juga kembali ke halaman tempat tinggalnya. Sebelum memasuki halaman, aku mendengar suara tawa dan celoteh dari dalam. Jelas terlihat 2 gadis kecil sedang bermain-main. Ye Xuan mendorong gerbang halaman dan berjalan masuk bersama Song Caijing. Ketika kedua gadis kecil di dalam melihat Ye Xuan, mereka langsung berlari ke arahnya. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Liuer langsung berlari ke pelukan Ye Xuan, matanya merah karena kegembiraan. Haha, Liuer telah tumbuh jauh lebih tinggi setelah tidak melihatmu selama setahun. Ye Xuan dengan lembut menyentuh kepala Liuer. Bajingan,
Hanya karena kau menjadi jenderal yang menjaga negara, apa kau tidak peduli pada kami? Kau sudah lama tidak kembali. Sue Qingqing berjalan dengan marah dan menunjuk langsung ke hidung Ye Xuan. Tidak ada cara lain. Waktuku terbatas, jadi aku langsung meninggalkan Kekaisaran Xuanyang. Sekarang aku tidak akan kembali. Ye Xuan tersenyum, lalu dengan lembut menarik Song Caijing yang berdiri di pintu dan memperkenalkan, "Perkenalkan, ini adikku Liuer, dan ini, juga adikku Sue Qingqing." Sebelum dia selesai berbicara, Sue Qingqing berkata dengan nada tidak puas, "Siapa adikmu?" "Aku tunanganmu." "Huh, aku tahu kamu gelisah dan selalu membawa pulang adik perempuan yang cantik." Ye Xuan tertegun, dan dia tiba-tiba teringat bahwa dia membawa Guan Yulan kembali selama tahun baru Imlek lalu. "Saya tidak tahu, bagaimana keadaan Guan Yulan sekarang. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia akan pergi ke Sekte Liyun nanti untuk melihat apakah Guan Yulan telah kembali. Kau hanya seorang penipu. Lagi pula, Caijing juga tunanganku. Kita harus bisa berhubungan baik di masa depan." Ye Xuan tersenyum canggung. Dia telah melihat tatapan mata pembunuh Song Caijing. Dia juga tahu bahwa Song Caijing mungkin tidak sedang berdebat dengan Sue Qingqing, tetapi khawatir dengan kakak perempuan cantik lainnya yang disebutkan Sue Qingqing. "Lupakan saja kali ini, tapi jika kau membawanya kembali lain kali, aku akan menggigitmu sampai mati." Sue Qingqing berkata dengan marah, lalu dia langsung menghampiri Song Caijing dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kakak, ayo kita masuk ke rumah dan bicara, jangan ganggu dia." Ye Xuan memutar matanya, ekspresinya berubah lebih cepat dari cuaca. Bab 225, Menantang Peringkat Surgawi. Ketiga gadis itu berlari langsung ke dalam rumah. Ye Xuan tidak mengikuti mereka. Ia memperkirakan bahwa ketiga gadis itu akan segera menjadi teman karena mereka masih gadis kecil. Seperti dugaannya, dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka sudah saling memanggil saudara dan berbincang-bincang dengan sangat harmonis. Setelah itu, Ye Xuan menukar dua benda kecil dari sistem melahap dan berjalan ke dalam rumah. "Liuer, Qingqing, pakailah dua liontin giok kecil ini. Liontin ini dapat menyelamatkan nyawa kalian saat kalian dalam bahaya." Ye Xuan menyerahkan dua liontin giok kecil. "Kamu masih punya hati nurani karena kamu membawa pulang hadiah." Sue Qingqing mengambil liontin giok kecil itu tanpa ragu-ragu dan mendapati bahwa liontin itu dibuat dengan sangat halus dan tampak sangat bagus saat dikenakan di lehernya. Ini adalah jenis boneka lain yang dipertukarkan oleh Ye Xuan. Jika menemui bahaya, ia akan mengembun menjadi boneka Xuanqi, yang sebanding dengan puncak alam Xuan sejati dan jauh lebih berharga daripada boneka penjaga setinggi beberapa meter. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga secara khusus memilih teknik tingkat dasar yang cocok untuk dipraktikkan para gadis, dan menyiapkan formasi pengumpulan roh yang besar di seluruh keluarga Ye untuk meningkatkan kecepatan latihan. Pada saat yang sama, dia memberikan dua liontin giok meditasi kepada Liuer dan dua gadis lainnya. "Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kedua gadis ini menjadi master." Ye Xuan tidak meminta mereka menjadi super kuat, dia hanya ingin mereka memiliki kemampuan untuk melindungi hidup mereka. Selain itu, bercocok tanam juga dapat menambah umur dan memiliki banyak manfaat. Masih ada beberapa hari lagi sebelum tahun baru, Ye Xuan menunggangi Ling Qiao datang ke Sekte Liyun lagi, tetapi mengetahui bahwa Guan Yulan belum kembali. Dalam keputusasaan, dia harus pergi ke ibu kota Kekaisaran Xuanyang untuk melaporkan keselamatannya kepada Zhao Chongguang dan yang lainnya, karena Zhao Pan dan Jiang Xian belum kembali. Akhirnya, ia kembali ke kota Lianyun dan menanam beberapa ramuan spiritual yang berharga di rumah Ye, Lin dan Sue untuk meningkatkan vitalitas langit dan bumi serta memfasilitasi pengumpulan energi spiritual. Tahun lalu, Ye Xuan membawa Guan Yulan kembali, namun sayangnya Guan Yulan pergi berlatih dan belum kembali. Sejujurnya, Ye Xuan sangat merindukan Guan Yulan. Lagi pula, Guan Yulan hendak menyatakan cintanya padanya. Ketika memikirkan hal ini, Ye Xuan menjadi marah dan ingin berlari ke kuburan Zhou Chang, menggalinya, dan kemudian memukulinya. Hanya dengan mencambuk mayatlah dia dapat meredakan kebencian di hatinya. Titik. Dengan datangnya tahun baru, Ye Xuan bertambah 1 tahun dan sudah berusia 17 tahun. Setelah tahun baru, dia tinggal di kota Lianyun selama beberapa hari lagi, dan kemudian menunggangi Ling Qiao datang kembali ke rumah Ling Qiao.
Markas Besar Sekte Dewa Binatang. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya telah dihancurkan, dan sisa-sisa yang lain tidak perlu ditakutkan, tetapi kali ini, kita harus mencabut mereka, jika tidak, mereka akan bangkit lagi di masa mendatang. Song Cheng, Song Juyu dan yang lainnya telah kembali ke rumah Ling Qiao, bahkan lebih cepat dari Ye Xuan. Setelah Ye Xuan kembali ke istana Ling Qiao, tetua tertinggi datang menemuinya. Pada saat ini, dia telah mengetahui bahwa Song Caijing telah menerobos ke alam pil ilahi. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan hampir tertawa sampai giginya tanggal. Seorang remaja berusia 17 tahun di alam pil ilahi, seorang remaja berusia 18 tahun di alam pil ilahi, kualifikasi ini benar-benar unik dalam sejarah Ling Qiao Mansion. Karena Ye Xuan telah menerobos ke alam pil ilahi, sekaranglah saatnya baginya untuk memulai. Memulai apa? Tantang peringkat tanah. Selain Jiang Yu, ada 4 orang lain di alam pil ilahi di daftar bumi Istana Bumi. Dengan kata lain, tahap kelima hingga ke-10 semuanya sudah setengah langkah memasuki alam dan Yuan. Dia tidak memilih untuk menantang 4 orang di alam pil ilahi. Lagi pula, mereka semua adalah anggota aliansi Senzu, jadi dia hanya menantang orang yang menduduki peringkat ke-10. Meskipun saudara senior ini juga berasal dari aliansi Senzu, dia mengakui kekalahan dengan mudah. Dengan cara ini, Ye Xuan dan Song Caijing dipromosikan ke Istana Tianzi. Pada saat ini, Ye Xuan dan Song Caijing datang ke Tianzi Mansion dan tinggal di halaman yang sama. Begitu mereka mendarat, seseorang datang. Song Caijing berbalik dan melihat bahwa itu adalah tuannya. Dia segera memberi salam dengan hormat, "Guru, mengapa Anda ada di sini?" Pengunjung itu adalah Zhou Yan, tetua tertinggi di Istana Ling Qiao. Dia berjalan masuk ke pintu tanpa rasa hormat dan berkata sambil tersenyum, "Haha, aku mendengar dari tetua Song bahwa kalian berdua telah memasuki alam pil manusia. Hebat, hebat sekali." Mendengar ini, wajah kecil Song Caijing tidak bisa menahan memerah. Karena Zhou Yan sudah mendengar tentang ini, dia pasti sudah tahu tentang hubungannya dengan Ye Xuan. Saat Zhou Yan berbicara, dia juga menatap Ye Xuan, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya, dan dia berkata, "Kamu sama seperti ayahmu, itu luar biasa. Sekarang kamu telah melangkah ke Istana Surgawi, itu tidak berarti kamu dapat masuk ke dalam 5 besar daftar surgawi. Kamu masih perlu bekerja lebih keras. Senior, bisakah kau memberitahuku wilayah kekuasaan saudara-saudara yang berada di peringkat 5 teratas daftar surgawi?" Ye Xuan berkata sambil mengepalkan tangannya. "Aku tahu kau telah bergabung dengan aliansi Senzu. Kebetulan saja orang kelima dalam daftar surgawi adalah penyendiri yang belum bergabung dengan pasukan manapun. Kekuatannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman tergolong yang terburuk. Jika kau ingin menemukan motivasi, maka jadikan dia sebagai targetmu." Pria ini adalah Zhou Dongfeng, di tahap tengah alam manusia dan dia sangat kuat, menghunus 2 pedang di satu tangan, dan mempraktikkan teknik tingkat bumi 36 pedang angin. Zhou Yan berkata dengan santai. Ada beberapa jenius super dalam daftar surgawi, dan mereka semua memiliki orang yang mengajari mereka. Belum lagi pemimpin aliansi Senzu, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar surgawi, telah mencapai alam pil bumi. Adapun Jiang Yu, yang menduduki peringkat kedua, ketiga, dan keempat, mereka juga bukan orang biasa. Mereka semua telah mencapai kesuksesan besar di dunia pil manusia. Adapun yang kelima, Zhou Dongfeng, dia hanya berada di tahap tengah alam manusia dan relatif lebih mudah dikendalikan. Tahap tengah alam manusia dan begitu ya. Ye Xuan mengangguk sedikit. Jika itu adalah binatang misterius yang sebanding dengan tahap tengah alam ramuan manusia, itu akan sangat mudah baginya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah rumah Ling Qiao, jadi dia tidak yakin 100%. Meskipun tidak 100%, setidaknya 80%. Dia sudah siap dan akan segera menantang Zhou Dongfeng. Baiklah, berikut ini bahan-bahan untuk 20 senjata tanah dan 300 pil 6 elemen. Setelah kamu menyempurnakannya, silakan kirimkan kepadaku. Ngomong-ngomong, kamu harus lebih menahan diri dan jangan menunda kultivasimu. Zhou Yan melemparkan cincin Qiankun lalu pergi. Ye Xuan mengambil cincin Qiankun dan memeriksanya, dan nomornya benar. Satu senjata bumi berharga 200.000 kristal tingkat menengah,
dan 20 diantaranya berharga 4 juta kristal tingkat menengah. Dan 300 pil 6 yuan bernilai 3 juta kristal kualitas sedang. Jika Ye Xuan dapat menyelesaikan pemurniannya, dia akan mendapatkan 7 juta kristal tingkat menengah secara gratis. Wajah Song Caijing memerah dan dia bertanya dengan tidak percaya, mengapa ada begitu banyak? Bisakah kamu memurnikan semuanya? Haha, kamu terlalu meremehkanku. Apakah kamu takut aku tidak bisa mendukungmu? Ye Xuan bercanda. Meskipun Song Caijing tidak tahu jumlah pastinya, dia mengerti bahwa itu pasti angka astronomis yang bahkan Song Cheng tidak dapat bayangkan. Jadi, apakah kamu akan keluar lagi sekarang? Song Caijing mengerucutkan bibirnya. Ya, tapi kita tidak akan memperbaikinya. Kau baik-baik saja, jadi mari kita lakukan bersama. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia meraih tangan Song Caijing dan berjalan keluar. Song Caijing mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kita akan pergi? Kering.